Salam damai, salam bahagia selalu ketemu lagi dengan Cak Don, tukang membaca pengalaman rohani teman. Ini masih buku kemarin yang belum selesai tentang konsep cabang dari apa? Robot ya? Oh, dan kita masih melanjutkan buku tersebut belum selesai. Ada sebuah judul Raga harus menyampaikan informasi. Padahal raga nggak bisa apa-apa kok bisa menyampaikan informasi. Atau raga itu dapat informasi dari teman-teman di sekeliling, baru informasi itu disampaikan atau seperti itu ya. Kan menurut saya ini judulnya kok gak pas ya. Judulnya. Nampak judul, emang raga itu pusat informasi. Kan raga itu konon ceritanya kan dia tahu kalau diberitahu oleh sekeliling. Begitu. Oke, kita baca aja. Ini adalah judul yang membuat bertanya-tanya. Oh, ini adalah judul yang membuat bertanya-tanya. Sebab Tuhan menemukan hasil yang tidak sesuai dengan prediksinya. Ini adalah judul yang membuat bertanya-tanya. Sebab Tuhan menemukan hasil yang tidak sesuai dengan prediksinya. Judul tersebut adalah sebuah pemikiran dari Tuhan. Jadi judulnya ini pemikiran dari Tuhan. Menurut Tuhan, setelah dia mempelajari tentang fungsi dan tujuan raga yang dihadirkan di wilayahnya, raga itu juga berisi dengan aneka ragam informasi. Ini menurut Tuhan. Sementara satu sisi, raga itu tidak bisa apa-apa. Nah, kalau menurut Tuhan, setelah dia mempelajari tentang fungsi dan tujuan raga yang dihadirkan di wilayahnya, wilayah mana? Wilayah Tuhan, raga itu juga berisi dengan aneka ragam informasi menurut Tuhan itu. Wah, ada banyak informasi di sana. Bahkan sebelum konsep masuk, beberapa kali kejadian pada Tuhan, mereka banyak diberikan sebuah penjelasan dan informasi dari raga tentang bagaimana mereka harus membuat konsep, merevisi konsep ke depan. Sepertinya raga juga telah banyak tahu tentang dunia Tuhan. Iya sih, kalau waktu melihat rancangan raga pada saat itu kan ceritanya banyak konsep-konsep dari Tuhan itu dibenahi. Jadi malah lebih bagus dari konsep yang dibuat oleh Tuhan. Menurut ceritanya begitu. Tapi ini tulisannya sudah ada ketika diturunkan ke bumi, ya, atau sebelum diturunkan ke bumi tulisan ini sudah ada. Nah, ini belum ada keterangan. Yang jelas kita mencoba cari tahu. Karena mungkin menurut raga itu judulnya nggak pas itu. Raga kan nggak bisa apa-apa. Makanya kan informasi yang diberikan oleh sekeliling itu ataukah informasi yang memang ada di dalam raga. Yang jelas selama ini teman-teman mungkin juga yang berada di sekitar raga itu kan juga memberikan informasi yang sudah diberitahukan kepada raga. Jadi ada banyak konsep yang membuat konsep, merevisi konsep ke depan. Nah, itu kayak anggapan Tuhan raga itu tahu semuanya. Berarti logikanya siapapun yang mau mendekati ke raga maka konsepnya akan direvisi lagi. Konsepnya ke depan ini dicocokkan lagi. Kalau nggak cocok mungkin akan
dirombak sama raga. Boleh jadi seperti itu kalau versi Tuhan. Mestinya siapapun yang datang ke raga dan ngomong ke raga mungkin akan dirombak konsepnya. Tapi menurut orang tertentu bukan dirombak, tapi dicuci otak. Tapi terserahlah, wong cuci otak itu maknanya lain. Cuci otak itu adalah ketika kita merubah konsep yang lama, menemukan konsep yang baru, itu termasuk kategori cuci otak. Cuci otak itu tidak berkonotasi negatif, bisa berkonotasi positif. Begitu orang yang biasanya pemarah menjadi tidak pemarah, itu termasuk orang itu sudah dicuci otak. Nah, yang nggak enak, yang biasanya orang itu baik menjadi tidak baik, ya itu yang dicuci otak, yang kira-kira menurut saya ya kurang baik. Yang tidak baik menjadi baik. Kita lanjutkan. Itulah sebabnya Tuhan yang satu ini, Tuhan siapa sih ini? Itulah sebabnya Tuhan yang satu ini memancing raga, juga ingin mempelajari lebih jauh lagi tentang raga. Ada Tuhan yang kepingin mempelajari ya. Boleh jadi ini juga bisa diikuti oleh ciptaan-ciptaan yang lain untuk mempelajari tentang raga. Itulah sebabnya Tuhan yang satu ini memancing raga. Nggak tahu memancing raga biar itu keluar informasi atau apa, nggak tahu. Atau keluar konsep-konsep apa juga nggak tahu. Juga ingin mempelajari lebih jauh lagi tentang raga. Sampai detik ini masih, apakah Tuhan yang satu ini terus mempelajari tentang raga? Apa sajakah isi yang ada pada raga tersebut? Saat raga menyampaikan informasi, membantu Tuhan satu ini untuk mempelajari tentang raga. Saat raga menyampaikan informasi, membantu Tuhan satu ini untuk mempelajari tentang raga. Nah, ini mudah-mudahan juga teman-teman juga mempelajari tentang raga. Apa pentingnya sih kita mempelajari tentang raga ini, sampai Tuhan yang satu ini juga mempelajari tentang raga, terutama ketika memberikan sebuah informasi. Tuhan mempunyai akal yang cerdik untuk menitipkan konsep ini, agar Tuhan lebih mengenal lagi tentang siapakah raga. Hanya itu modal dasar yang digunakan Tuhan untuk membuat sebuah konsep pemberi informasi secara tuntas. Harapan Tuhan agar informasi yang berkembang di alam dan pada raga bisa seimbang. Harapan Tuhan agar informasi yang berkembang di alam dan pada raga bisa seimbang. Mungkin Tuhan ini juga sedang melakukan sebuah analisa dan percobaan. Setidaknya perbandingan minimal untuk informasi alam dan informasi yang ada pada raga dapat berjalan 70-30. Jadi 70-nya itu di alam, begitu ya? Atau 30-nya di raga? Oh, 70-nya di alam ya. Ngapain Tuhan mencari perbandingan informasi yang ada di alam dan di raga? Ini mungkin salah satunya raga itu adalah sosok yang misteri. Mungkin teman-teman yang berada di sekeliling raga mengatakan raga itu misteri. Mungkin ada betulnya juga sih. Bila dikatakan seimbang, juga agar dapat berjalan dengan perbandingan 50-50, selebihnya silakan diusahakan. Apa sih maksudnya ini? Ada yang tahu maksudnya ini? Ya karena kemungkinan sih kalau alam itu
terjadi kerusakan mengimbas kepada raga. Jadi raga itu boleh jadi nggak tahu apakah di sana itu menjadi miniaturnya alam. Ya, mungkin ada banyak alam-alam yang ditaruh di sekelilingnya juga. Ketika di sekelilingnya tidak sesuai dengan apa yang harus dilakukan, misalnya akhirnya merusak alam, akhirnya mengimbas ke raga juga. Konon ceritanya begitu. Teman-temannya yang di sekelilingnya yang sudah dititipi alam tapi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Raga itu juga akhirnya sakit. Makanya ada satu konsep, kamu bisa menyakiti raga cukup berbuat salahlah dirimu, maka raga itu akan sakit dengan perbuatanmu. Begitu. Itu menurut cerita orang-orang di sekeliling sih, ada sebagian yang tahu, ada sebagian yang tidak tahu. Selamat berjuang pula untuk Tuhan kami yang telah berusaha untuk mengkonsep kami. Selamat berjalan-jalan dan menemukan informasi kepada raga dalam kurung, yaitu konsep. Oh, informasi ya. Oh, selama berjalan-jalan dan menemukan informasi kepada raga dalam kurung yaitu konsep, juga akan tetap untuk bekerja pada tugasnya kepada raga dalam kurung yaitu konsep. Konsep apa ini? Pemberi informasi tuntas, juga akan tetap untuk bekerja pada tugasnya yaitu sebagai pemberi informasi kebijaksanaan untuk alam semesta. Informasi kebijaksanaan ya. Memang informasi yang bijaksana itu menyakitkan enggak ya? Kalau benar-benar di raga itu ada keluar informasi yang penuh dengan bijaksana. Bijaksana itu kadang-kadang membuat keterpurukan tidak ya? Kebijaksanaan itu membuat kita jadi jatuh bangun tidak ya? Kalau jatuh bangun berarti yang salah adalah yang menerima informasi. Sementara hingga menunggu datangnya informasi kepada raga dan menyiapkan kondisi untuk bersama-sama memberi kesempatan kepada raja bijaksana. Wow, keren raga itu ya. Kenapa kita nggak mau dekat-dekat ya? Dan menyiapkan kondisi untuk bersama-sama memberikan kesempatan kepada raja bijaksana dalam kurung jiwa-jiwa bijaksana untuk tampil dan mendampingi informasi. Boleh jadi ketika kamu kalau tahu sudah bahwa itu juga raja bijaksana, mungkin bisa akan tampil dan membuat kamu menjadi orang yang bijaksana. Boleh jadi. Ketika terhubung begini boleh jadi. Ternyata tulisan hilang dan menunggu lagi. Kita tunggu apakah tulisan itu akan muncul. Ternyata muncul saudara. Memang sudah menjadi tulisan. Ya begitu saudaraku, semoga yang apa saya baca ini walaupun sedikit mungkin kalian akan menemukan sesuatu dan itu mungkin ada satu petunjuk dari Tuhan sehingga kalian bisa sampai kepada raga tersebut dan kalian akan dibimbing bagaimana menjadi manusia terbaiknya Tuhan, bagaimana menjadi manusia yang sesuai dengan konsep Tuhan ketika berada di bumi. Salam damai, salam bahagia selalu, semoga keselamatan atas diri kalian semua.